Apa kabar teman-teman semua ya? Kali ini temanya yang akan kita diskusikan ya, yang kita ingin tahu kenapa melon itu tidak mau besar atau kecil aja ya. Ini beberapa tips yang di poliponik atau menggunakan polybag, kemudian di hidroponik ya, dan kemudian di mulsaponik atau yang menggunakan dengan mulsa ya teman-teman semua. Ya, ini adalah melon yang ada di tempatnya Pak Sadikin ya waktu itu ya. Ya, ini kecil-kecil dan ini agak kena jamur ya teman-teman semua. Ya, adalah ya dengan Pak Sadikin ya, ada teman-teman kita juga dari greenhouse kita, Pak Dimas ya, melihat melon Pak Sadikin. Dan kemudian ini adalah di greenhouse 1 ya, ada greenhouse 1 yang temannya Pak Sadikin, cuman ada sedikit agak busuk ya temannya, bagian pucuknya ini bisa kita makan ya teman-teman semua, tapi nggak bisa dijual ya teman-teman ya. Ini adalah yang di greenhouse 1 dan ini yang ada di greenhouse 2. Jadi greenhouse 2 nampaknya agak sedikit lebih parah teman-teman semua. Nah, ini ukurannya agak kecil-kecil ya teman-teman semua ya, tapi masih bisa dijual ya teman-teman. Nah ya, ini adalah yang kita perjalanan yang ke greenhouse-nya. Dan ini adalah kadar kemanisan dari GH2-nya ya, jadi sangat sedikit, ini kurang lebih sekitar 11, 12, 13, 14 brick ya teman-teman. Ini ya, seperti itu. Nah, mengapa kecil teman-teman semua? Yang menurut informasi dari Pak Sadikin ini adalah karena terendam air kurang lebih selama 3 hari ya, atau tergenang dengan air kurang lebih selama 3 hari. Namun ada juga varietas-varietas melon yang memang ukurannya kecil ya teman-teman, yaitu melon super salmon dan baby salmon di couple. Nah, seperti apa tuh melon super salmon? Nah, seperti ini adalah super kecil ya, ukurannya lebih kecil ya, kulitnya tipis berwarna kuning, kemudian daging berwarna kuning dan dagingnya renyah, rasa manis dengan tingkat kemanisannya 10-15 brix. Ya, ini cukup manis. Kemudian masa tanamnya cepat 55-60 hari, dan kemudian termasuk melon premium. Jadi meskipun kecil, ini juga melon premium teman-teman semua. Kemudian baby melon hikapel, ini Pak UGM yang meneliti ya, ini ukurannya adalah kecil, ukurannya seukuran apel ya, lebih besar dikit tentu saja, dan rasanya manis serta beraroma wangi, dan kulit buahnya halus serta mulus. Daging buahnya berwarna orange, kaya nutrisi, mengandung beta-karotin, vitamin C, dan mineral, dan rendah pestisida dan tanpa etrol teman-teman semua ya. Jadi ini ada dua yang memang cukup kecil ataupun ukurannya lebih kecil dari melon yang biasanya teman-teman semua. Nah, mengapa penyebabnya melon itu menjadi kecil pada greenhouse yang biasa? Yang pertama adalah kekurangan air pada saat yang berbuah, atau terlalu banyak hingga buah menjadi pecah ya, sehingga pupuk yang masuk tidak berimbang ya teman-teman, sehingga itu tadi akibat dari air ataupun terlalu banyak air menjadi melon menjadi kecil ya teman-teman. Nah, untuk yang di poliponik atau menggunakan polybag ya, pertama adalah memilih media tanam yang tepat ya. Ini jangan menggunakan dengan tanah, tetapi dengan yang seperti kita pakai, yaitu arang sekam dan media bakar ya teman-teman semua. Dan mengganti media tanam secara periodik. Nah, ini penting ya teman-teman semua, untuk medianya diganti secara periodik ya, mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin setelah 2 kali panen itu nanti diganti, dan seterusnya.
Kemudian bersihkan gulma, ya ini tentu saja karena memang parameternya adalah gulma ini adalah sebagai tempat untuk gulma adalah tempat untuk berkumpulnya hama ya teman-teman semua. Jadi ini tentu teratur. Tentu saja ada yang melihat gamanya tentu saja. Kemudian penyiraman yang secara teratur, jadi bila digunakan drip, cek dari awal fungsi drip menetes dengan baik setelah dicuci dan sampai nanti setelah dicuci ya teman-teman semua. Kemudian lakukan penyiraman setiap sore hari hingga umur 1 minggu, ya ini bila perlu, dan dimulai dari dosis ppm awal rendah terlebih dahulu. Kemudian penyiraman setiap 2 hari sekali atau setiap hari sekali, ya dengan dicek tetesan dripnya setiap hari. Nah juga konektornya serta timernya, ya jadi itu dicek setiap hari ya teman-teman semua. Jadi setiap mulai memasang sehingga nanti pagi dicek, kemudian sore juga dicek teman-teman semua, karena ini bisa mengganggu aktivitas pengisian air ataupun penetesan air ya teman-teman semua. Kemudian di hidroponik ya teman-teman semua, jangan memilih panjang guli yang terlalu panjang. Jadi yang di punya kantor ini memang agak panjang ya, tapi jangan terlalu panjang lah. Yang mungkin sekitar 1 sampai 1,5 meter itu sudah cukup ya teman-teman semua, atau selebar tangan kita lah, itu memang masih cukup. Itu agak panjang ya teman-teman semua. Tapi kalau kita sudah agak panjang mungkin akan kerepotan. Nah kemudian cuci guli dan cek ketinggian air. Jadi ini guli juga perlu dicek ketinggiannya dan selalu habis panen itu harus dicuci ya teman-teman. Kemudian lakukan cek aliran air secara teratur ya, ini penting untuk mengatur aliran air karena ini setiap 24 jam kan mengalir terus teman-teman semua. Kemudian jangan lupa bersihkan gulma. Nah ini untuk antisipasi daripada hama atau kutu-kutuan. Nah, dari awal ya berikanlah dosis ppm awal dengan rendah terlebih dahulu. Jadi dosis yang diberikan itu lebih rendah ataupun rendah terlebih dahulu. Jadi sekitar 500 ataupun 600 terlebih dahulu lah ya diberikan di awal, baru kemudian nanti naik sedikit demi sedikit. Nah, kemudian naik pupuk itu mengikuti pertumbuhan tanaman ya, seperti yang tadi saya sampaikan, itu meningkatkan menaiki pelan-pelan ya, naiknya pelan-pelan ya dari 600, 700, 800, 900 dan seterusnya mengikuti pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk yang mulsaponik ya teman-teman semua, ini yang menggunakan dengan mulsa yang di bawahnya adalah tanah ya teman-teman semua, maka menambah ataupun mengganti topsoil bila dirasa perlu ya. Ini karena kalau mungkin pertama kali sudah nggak usah diganti, tetapi kalau yang pertama kali ya tentu saja diganti dengan menggunakan tambahan pupuk kandang dan sebagainya. Dan jika menggunakan pupuk kandang, gunakanlah pupuk kandang yang sudah jadi ya teman-teman semua. Jadi kita memilih pupuk kandang yang benar-benar yang sudah jadi dan sudah matang. Kemudian tetap diberi taburan dolomit walau sedikit ya, ini untuk menjaga bahwa pH tanah itu tetap juga penting. Kemudian bersihkan gulma ya, sekali lagi hama-hama ini juga melalui peredaran daripada gulma. Jadi untuk tempat bertenggernya ataupun kumpulnya hama itu ada di bagian gulma, di bagian ketiak-ketiak gulma dan sebagainya di situ, maka bersihkan gulma. Nah kemudian lakukan penyiraman secara teratur ya, bila menggunakan drip cek dari awal fungsi drip menetes dengan baik setelah dicuci dan tetap dicek setelah nanti kita melakukan setiap hari pengecekan ya. Jadi drip ini dilakukan dicek setiap hari karena ini akan menetes selama kurang lebih 12 titik ya, 12 detik, 12 setiap titik dengan 12 detik ya. Jadi setiap titiknya itu mungkin sekitar 1 atau 2 menit, kemudian nanti sekitar berapa menit lagi baru nanti 1 atau 2 menit lagi dan seterusnya. Nah ini sekitar 11 sampai 12 kali menetes ya teman-teman semua ya. Kemudian penyiraman sore hari hingga umur 1 minggu ya, bila dirasa perlu ya. Kalau nggak ada hujan, maka tanah ini juga dibutuhkan untuk tanaman ini tetap tumbuh ya, maka dibutuhkan penyiraman air setiap pagi dan setiap sore ya kalau perlu ya, dan itu semua. Dan lakukan penyiraman setiap 1 hari atau 2 hari sekali ya, ini juga sekaligus untuk mengecek tetesannya setiap hari dan juga konektornya ya, serta timernya ya, ini juga perlu dicek karena kadang-kadang itu mungkin ya timernya tidak jalan, mungkin timernya itu mati.
ya, dan itu dan sebagainya. Jadi dicek timernya sesekali ya, setiap hari ya teman-teman semua. Dan kemudian yang terpenting ya, ini hindari genangan air dengan drainase yang baik. Jadi tempatnya Pak Sadikin itu adalah ada genangan air dan itu kurang lebih merendam kurang lebih sekitar 3 hari, dan itu menghasilkan melon-melon yang berukuran agak kecil ya, itu adalah dengan menggunakan melon. Nah, demikian tadi teman-teman semua tema kita kali ini ya, tentang mengapa melon itu kecil ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa berbagi dan seterusnya. Dan ini kalau memang ini bagus, maka bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih dan tetap semangat pagi.